Saat kita memuliakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka begitulah Allah akan memuliakan kita. Maka begitulah Allah akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain baik, memuliakan orang lain, maka Allah pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka contoh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama', subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi 'adada ma baina dhalik, subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi 'adada ma baina dhalik, alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama', Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar 'adada ma baina dhalik, Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama', la ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah 'adada ma baina dhalik, la ilaha illallah 'adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma khalaqa fis sama', la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma khalaqa fil ard, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma baina dhalik, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma huwa khaliq. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wa sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh maju dikit Bu, yang belakang biar bisa duduk. Yuk silakan, yang depan boleh maju. Takut yang belakang gak kebagian tempat. Bersempit-sempit di majelis taklim. Yang bawa tas-tasnya di pangku, jangan ditaruh di sebelahnya. Sebelahnya biar jamaahnya, temennya, saudaranya yang mau sama-sama duduk di majelis. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa beribadah, masih mau beramal soleh. Banyak orang Islam di luar sana yang dikasih nikmat sehat buat maksiat. Kita bersyukur saat kita dikasih sehat, kita manfaatkan buat amal soleh. Kenapa? Karena saat amal soleh, waktu amal soleh kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Waktu beramal soleh itu kita nggak tahu kapan habisnya. Karena kematian nggak lihat umur, kematian nggak lihat penyakit.
Kematian gak lihat muda dan tua. Kematian siapa saja mati. Yang sehat mati, yang sakit mati, yang muda, yang tua juga mati. Syaratnya mati gak nunggu tua dulu, yang sehat banyak yang mati. Syaratnya mati gak nunggu sakit dulu, sehat banyak yang mati. Syarat mati gak nunggu tua dulu, yang muda banyak yang mati. Tapi mati karena waktu kita di dunia sudah habis. Tapi waktu kita di dunia gak ada yang tahu kapan habisnya. Kalau waktu saya sebentar lagi habis, tahu ada jamnya, saya harus jalan lagi, kan gitu. Tapi kalau waktu kita di dunia, yang Allah sudah tentukan, gak ada yang tahu kapan dari masing-masing ini waktunya habis di dunia. Maka hari ini saat kita dikasih sehat oleh Allah, manfaatkan sehatnya kita ini setiap waktu buat beramal soleh, buat ibadah. Kenapa? Karena tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini untuk ibadah, untuk ibadah, untuk beramal soleh, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Kalau cuma sombong saja, ya, iblis sombong, setan sombong, tapi dikeluarin dari surga. Nah kalau kita mau ikut sombong, masuk surga juga belum, udah mau sombong. Betul gak? Kalau iblis setan udah masuk surga, tapi karena dia sombong dikeluarin dari surga. Nah kita masuk surga juga belum, dijamin masuk surga juga belum, mau sombong-sombongan di dunia, kan gitu. Ini, maka manfaatkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan waktu itu cuma Allah yang tahu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Karena kalau waktu kita sudah habis di dunia, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Yang ada nanti nyesel. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Tapi kalau kita nanti udah mati, akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Coba di dunia kemarin saya manfaatkan waktu saya dengan sholat. Sholat yang benar, sholat yang baik, nyempurnain sholat, tambah sholat sunnah-sunnahnya. Coba saya habiskan dengan sholat. Coba saya habiskan dengan baca Quran, perbaiki Quran saya, belajar mentadabburi Quran, belajar mengamalkan. Coba uang saya waktu di dunia saya sedekahin buat nolongin orang, gak pelit dengan harta saya. Maka kuburan saya gak akan begini. Yang menjadikan terangnya kubur kita, selamatnya di kubur kita, hanya amal soleh yang kita lakukan di dunia. Dengan harta yang kita sedekahkan, harta yang kita pakai di jalan Allah buat nolongin orang. Ini, maka manfaatkan. Setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan, jangan disia-siain waktunya. Dan setiap amal harus ada, setiap amal akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Ya. Maka alhamdulillah dengan nikmat sehat, dan alhamdulillah dengan nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa harus kita bersyukur? Bersyukur dengan nikmat iman, bersyukur dengan nikmat Islam kita. Karena kalau melihat perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat saat mengajak orang-orang beriman, gak mudah. Perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat saat mengenalkan Islam, gak mudah. Perjuangan sahabat, perjuangan Rasulullah saat mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah di saat-saat itu jahiliyah, Tuhan-Tuhan mereka adalah berhala-berhala mereka, gak mudah. Perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, ya, dipenuhi dengan kesusah payahan, perjuangan, dikejar-kejar mau dibunuh, dicaci, dimaki, dihujani, kotoran, dilemparin batu. Ini semata-mata untuk memperjuangkan, mengenalkan Islam kepada kita, mengenalkan Allah kepada kita. Ini, mengenalkan Allah kepada orang-orang yang dahulu belum kenal Allah, yang masih menjadikan patung-patung menjadi Tuhannya. Gak mudah. Maka kita dengan iman kita, dengan agama kita Islam ini harus kita syukuri. Kita lahir, ya, kita lahir dalam keadaan Islam, bersyukur dengan agama yang mulia. Kita lahir dengan kita sudah beriman kepada Allah, bersyahadat, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Kita malaikat bersyukur. Ya, kita nggak disuruh ngerasain dulu susahnya, enggak. Terlahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini, maka syukuri dengan nikmat iman, nikmat Islam ini. Ya, semua atas perjuangan Rasulullah SAW. Semuanya karena perjuangan sahabat. Maka syukuri nikmat iman Islam ini.
Walaupun iman kita nih naik turun, ya Bu, iman kita naik turun. Ya, imannya manusia naik turun, dan nggak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan amalannya, karena melihat imannya naik turun. Kalau imannya lagi kencang ibadahnya, sholatnya, duhanya 8 rakaat dikerjain, kencang imannya, besok oleng lagi 2 rakaat. Imannya lagi turun, oleng lagi, sholatnya 2 rakaat, kadang sholat, kadang enggak. Itu iman kita, ya, imannya naik turun. Manusia setiap hari bisa nambahin dosanya, tapi manusia dalam sehari nggak bisa nambahin amal solehnya. Ngurangin amal soleh bisa, tapi nambahin amal solehnya nggak bisa. Tapi nambahin dosanya bisa banget manusia. Karena dosa dengan lisan, dosa dengan mata, telinga, tangan, banyak banget. Ini manusia, fitrahnya manusia nggak bisa jauh-jauh dari dosa, nggak bisa jauh dari maksiat. Tapi kita nggak bisa nambahin amal soleh. Maka saat kita mau memperbaiki iman kita, minta sama Allah, Allah tuntun kita, Allah kasih kita istiqomah, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah bikin mudah kita beramal soleh. Allah akan kasih kita istiqomah dengan ketaatan kita, istiqomah dengan pakaian kita, dengan hijrahnya kita. Itu kalau Allah udah ridho sama kita, dimudahin segala sesuatunya sama Allah. Dimudahin rezekinya, ya, dimudahin amal solehnya. Ini kalau Allah dari Allah, kalau udah cinta sama hambanya, Allah sampaikan kepada para malaikat, untuk malaikat Jibril untuk menyerukan kepada penghuni langit, penghuni bumi, untuk mereka semuanya mencintai hambanya yang dicintai oleh Allah. Ini kalau Allah sudah cinta dan Allah sudah ridho, maka bersyukur dengan nikmat yang Allah hari ini kasih, ya. Manfaatkan dengan ibadah sebaik-baiknya. Shalawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW, manusia teragung, manusia yang diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak manusia, manusia yang diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manusia yang mengajarkan kita tentang sabar, manusia yang mengajarkan kita tentang bagaimana membalas keburukan dengan kebaikan, manusia yang mengajarkan kita untuk terus memuliakan orang lain. Kita banyak belajar dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta sama beliau, ya, kita mengaku umatnya beliau, pengen mendapatkan syafaatnya beliau, apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau sampaikan, diajarkan, dicontohkan, kita ikuti. Itu cinta. Orang yang cinta pasti mengikuti apa yang dia cintai. Orang yang cinta pasti menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Ini cinta, ya. Maka ikuti apa yang beliau ajarkan, akhlaknya, ya. Dengan akhlak yang diajarkan beliau, ya. Dengan kesabaran, tetap bersama dengan orang-orang yang membencinya, ya. Maka Allah akan terus bersama. Saat kita memuliakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka begitulah Allah akan memuliakan kita. Maka begitulah Allah akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain baik, memuliakan orang lain, maka Allah pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka contoh, ya, apalagi di dunia persosial media, apalagi di dunia yang akhir zaman ini yang dipenuhi dengan fitnah, masya Allah. Ya, contoh-contoh yang di depan mata kita, contoh-contoh yang diajarkan, yang kita contoh bukan yang di depan mata kita, ya. Public figure atau siapapun yang belum mendapatkan selamat dari Allah, tapi yang kita contoh bagaimana? Apa yang diajarkan Rasulullah? Yang dicontoh bagaimana untuk para perempuan, yang dicontoh wanita-wanita yang sudah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anha. Itu yang harus kita contoh, kehidupannya, keimanannya, ya, sabarnya saat diberikan ujian, taatnya dalam ibadah kepada Allah. Itu yang harus kita contoh, bukan contoh yang lain. Mencontoh orang yang belum dapat jaminan surga. Saya juga belum dapat jaminan surga, ya. Tapi kita mencontoh, meneladani orang-orang, ya,
para sahabiah istri-istri Nabi yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anha, Allah ridho kepada dia, yang menjadi penghulu-penghulunya surga, pemimpin-pemimpinnya surga. Itu yang kita contoh. Wanita-wanita tangguh itu yang kita contoh. Siapa mereka wanita-wanita tangguh? Kita sudah banyak dikasih contoh. Satu, Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Lihat seorang ibu yang tangguh dengan keimanannya, takwanya kepada Allah, taatnya kepada suaminya. Nah, ini penting buat para istri, taatnya sama suaminya, ya. Karena masuk surga buat para istri itu gampang banget, Bu. Syaratnya cuma 4. Masuk surga buat para istri syaratnya cuma 4. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin sesibuk apapun kita. Puasa wajib bulan Ramadan, nanti sebentar lagi semoga kita panjang umur bisa sampai bertemu bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, jaga rasa malunya, jaga kemaluannya, jauhi zina, punya rasa malu, jaga kehormatan dirinya, jaga kehormatan suaminya. Ini yang nomor 3 syaratnya. Yang keempat, ini yang paling susah, taat kepada suaminya. Ini yang paling susah. Makanya kenapa kata Rasulullah banyak neraka dihuni oleh kaum perempuan? Karena perempuan, para istri ini susah untuk taat kepada suaminya, kufur kepada suaminya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai kalian para istri, perbanyak kalian bersedekah, karena aku lihat penghuni neraka lebih banyak kaum perempuan. Lalu ada yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami menjadi penghuni terbanyak di neraka? Apakah kami kufur kepada Allah? Rasul jawab, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami kalian. Maksudnya gimana ya Allah, ya Rasulullah, kufur kepada suami? Kata Rasulullah menjelaskan, biasanya kesalahan suami, 10 kebaikan suami hilang di mata istrinya. Ini kata Rasulullah. Dan biasanya terucap tanpa sengaja ataupun sengaja terucap dari lisannya si istri, ya, nikah dengan kamu gak bahagia, kamu gak bisa ngebahagiain aku. Itu kufurnya di situ. Dia lupa di saat ijab kabul, calon yang menjadi suaminya ini duduk di hadapan ayah perempuannya, ya, memegang tangan ayah perempuannya, mengambil alih tanggung jawab ayah perempuannya yang sekarang menjadi tanggung jawab suaminya. Apa yang dilakukan istri, suami yang bertanggung jawab. Istri keluar rumah gak menutup aurat, suami yang bertanggung jawab. Anak perempuannya keluar rumah gak menutup aurat, ayahnya nanti yang bertanggung jawab. Istri joget-joget di sosial media, suami yang tanggung jawab. Joget-joget mah depan suami aja, Bu. Jangan di sosial media, banyak yang lihat. Giliran emas di depan suami ngedebrok aja diem kayak patung. Ya, itu. Ya, iya. 4 syaratnya. Kalau 4-4-nya ini dikerjakan, Rasul katakan masuklah ke pintu surga melalui pintu manapun. Ini kalau dikerjakan, ya. Maka jadilah seorang istri, seorang wanita yang tangguh. Tangguh ini tangguh apanya? Tangguh ketakwaannya, tangguh kesabarannya, tangguh keimanannya. Saat diberikan masalah, apapun masalahnya dalam kehidupannya, mau dikasih ujian, diuji dengan anaknya, diuji dengan menantunya, mertuanya, iparnya, saudaranya, temannya, tetangganya, suaminya. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, dia harus tetap menjadi seorang wanita yang tangguh. Tangguh dengan keimanannya, tetap takwa kepada Allah, tetap sabar, melibatkan Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang dia jalankan adalah ibadahnya dia kepada Allah. Karena kalau ibadahnya dia kepada Allah baik, habli minallahnya baik, Allah akan perbaiki habli minanasnya. Ini wanita yang tangguh. Lihat, sudah dicontohkan oleh Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, Ummu Siti Hajar, wanita yang taat kepada suaminya. Saat ditinggalkan oleh suaminya, ya, di padang yang tandus sendiri bersama anak semata wayangnya Ismail, tidak dibekelin apa-apa. Ummu Siti Hajar gak marah-marah tuh ditinggalin, tetapi ridho. Kalau ini yang kau lakukan, aku ridho. Jikalau Allah ridho kepadamu.
Maka ditinggalkan, gak dikasih bekal apa-apa, cuma dengan anak semata wayangnya. Lalu saat Ismail mulai menangis kelaparan, Ummu Siti Hajar mencari makanan, mencari bantuan, jalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah gak dapat apa-apa. Di padang yang terik matahari, tandus, berjalan lagi dari Bukit Sofa, Bukit Marwah menuju Bukit Sofa, terus 7 kali bolak-balik, gak dapat apa-apa, gak ada bantuan, gak ada pertolongan, gak ada makanan, gak ada minuman. Tetapi Allah tolong. Kenapa Allah tolong? Karena Allah melihat usahanya seorang wanita yang tangguh. Allah melihat keimanannya seorang wanita yang tangguh. Allah melihat dia yakin akan ada pertolongan Allah. Karena dia ridho dengan apapun ujiannya. Dia mengatakan, jikalau Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkanku di sini, aku ridho. Karena aku yakin Allah menjagaku. Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ini yang dipakai sama kita. Kita ridho dengan apapun ujiannya, ya, karena ada Allah yang menjaga kita. Ini. Bahkan Allah katakan, ya, Rasulullah SAW katakan, seorang istri, ya, jika ditinggal suaminya dan dia mampu menjaga dirinya, ya, maka Allah akan menjaganya, karena Allah yang langsung menjaga dia. Maka Ummu Siti Hajar, Sofa Marwah, bolak-balik 7 kali, gak dapat apa-apa. Tetapi Allah tolong, dari kaki Ismail keluar air yang bernama air Zam-Zam. Disitulah letaknya sumur Zam-Zam yang sampai sekarang airnya gak habis-habis, ya. Dari zamannya Ismail menghentakkan kakinya sampai sekarang, ribuan jutaan manusia di seluruh dunia, umat Islam datang ke situ meminum gak habis-habis. Ini berkah. Apakah cuma sampai sini? Enggak. Lihat, dari kehebatan wanita yang tangguh Siti Hajar dijadikan sa'i Sofa dan Marwah bolak-balik menjadi rukun sahnya ibadah haji dan umroh. Kalau pengen ibadah haji dan umrohnya sah, harus melewati yang namanya sa'i Sofa dan Marwah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Baru haji dan umrohnya sah. Karena rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh itu yang pertama niat, ambil mikot, ya, baru tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahalul, gunting rambut, sah baru. Kalau yang ini dikerjain tapi sa'inya nggak dikerjain, nggak sah ibadah haji dan umrohnya. Ya. Kalau umroh, kalau haji masih banyak lagi rangkaian-rangkaiannya, melempar zumroh, kan gitu. Nah ini. Maka asbab siapa? Allah jadikan, Allah abadikan momen itu, ya asbab perjuangannya wanita yang tangguh Siti Hajar. Bahkan dijadikan, ya, di surat Al-Baqarah 158 Allah katakan di situ, Inna Sofa wal Marwa min sya'airillah faman hajjal baita awit thamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa matatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim. Sofa dan Marwah menjadi bukti syiar agamanya Allah. Ini asbab siapa? Siti Hajar. Kita semua, seluruh umat Islam yang umroh, yang haji, harus merasakan perjuangannya Siti Hajar dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah untuk mencari makanan buat Ismail alaihissalam. Ini. Kalau sekarang sa'inya udah enak banget. Dulu zamannya Siti Hajar sa'inya masih panas, kerikil, batu, bukit, tandus, gak ada pepohonan. Sekarang sa'i sekarang pakai AC, lantainya marmer dingin, kanan kiri ada air Zam-Zam. Capek sa'i, melipir sebentar minum air Zam-Zam. Dulu Siti Hajar gak begitu. Lebih mudah lagi sekarang, lantai 2, lantai 3, mau tawaf, mau sa'i bisa pakai skuter. Kurang enak apalagi kita, kurang bersyukur apalagi sebagai seorang perempuan. Maka jadilah contohlah mereka-mereka wanita-wanita tangguh yang sudah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anha. Allah ridho kepada dia, udah dikasih surga. Ini yang kita contoh dalam kehidupan kita. Tetap bersabar kepada Allah dengan apapun ujiannya, tetap beriman kepada Allah, tetap taat kepada Allah, tetap mengembalikan semuanya kepada Allah, urusannya, permasalahannya, ya. Dan tetap taat kepada suaminya, nggak ngebangkang, nggak jadi istri yang pembangkang, ngelawan. Kenapa sih kok saya ditinggalin? Enggak,
Siti Hajar gak nanya gitu, Bu, kenapa sih saya ditinggalin sendiri? Enggak, taat sama Allah, ridho dengan apapun, kan gitu. Dikasih ujian dia akan ridho. Kalau dia ridho, kita ridho, Allah pun akan ridho sama kita. Dimudahin jalannya, Allah gak akan sia-siain apapun ujiannya, apapun beratnya masalah kita, kita punya Allah. Semua dikasih ujian masing-masing, ya. Dan pasti aku memujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan jiwa, kata Allah. Al-Baqarah 155. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin, kata Allah. Dan pasti aku memujimu dengan sedikit ketakutan. Allah cuma katakan sedikit ketakutan, cuma sedikit, Bu. Berarti jelas kita gak boleh takut, ada Allah. Allah cuma sebatas puji doang. Ya. Bagaimana imanmu, takwamu, kan gitu. Ujian adalah bentuk keimanan kita, tolak ukur keimanan kita. Maka saking cintanya Allah sama kita, Allah kasih hadiah buat kita. Apa hadiahnya? Ujian. Karena masuk surga gak ujuk-ujuk masuk surga, diuji dulu, ditempa dulu. Seperti ibarat besi, mau jadi pisau gak langsung jadi pisau, diproses, ditempa, diasah, dibakar, dibentuk jadi pisau, baru manfaat. Sama manusia saat diberikan ujian sedang ditempa oleh Allah, dibikin kuat, dibikin tangguh, dipoles, dibentuk sama Allah. Asal kitanya mau sabar, asal kitanya mau taat sama Allah, kan gitu. Ini bentuk kasih sayang Allah, itu ujian. Maka gak ada wanita yang lemah, karena wanita itu fondasi, Bu. Kita mau bangun rumah, ya, apalagi rumahnya lantai 2, pondasinya harus kuat, bangunannya harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, hancur tuh rumah, roboh, nggak lama roboh pasti. Nah, wanita adalah, perempuan adalah pondasi dalam rumah tangganya. Kalau perempuannya lemah, ya, bagaimana rumah tangganya bisa kuat? Kan gitu. Ini wanita, makanya harus tangguh. Kuat itu bukan bisa angkat meja, bisa angkat galon, bukan itu. Ya. Kalau itu mah perempuan mah ya the best deh, ya. Kadang setiap bulan bosan dengan suasana rumahnya, dia angkat-angkat meja sendiri, dioper sendiri, ganti posisi kursi sendiri, kuat semuanya mah, ya. Kuat fisiknya kuat, tetapi kuat yang itu, tangguh yang itu, bagaimana kuat itu ada dalam hatinya. Kekuatan seorang wanita itu bukan pada fisiknya, tapi hatinya. Itu kekuatannya, terletak pada hati. Hati yang mengimani Allah, hati yang memprioritaskan Allah yang paling tinggi, ya, di hadapan makhluknya, yang mencintai Allah melebihi cintanya pada suaminya, cintanya pada anaknya, cintanya pada orang tuanya. Allah prioritasnya. Maka Allah akan kuatkan fisiknya. Karena dengan ketangguhannya hati, hati ini mesin, Bu. Hati ini mesin, mesinnya ibadah. Hati mesin, mesinnya ibadah. Kalau mesinnya rusak, rusak semua ibadah kita. Ya. Kita punya mesin cuci, buat cuci. Kalau pakai mesin cuci, pekerjaan yang lain juga beres, karena kita tinggal, mesinnya kerja sendiri. Tapi coba kalau mesin cucinya rusak, kita manual, kerjaan yang lain juga terbengkalai, kan gitu. Maka hati adalah mesin. Mesin kita beribadah kepada Allah, mesin kita beribadah kepada manusia. Mesin beribadah kepada Allah, kuatkan. Perbaiki habli minallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, Allah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Kenapa hubungan dengan manusia kita nggak baik? Ya. Masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, hubungan dengan mertua nggak baik, hubungan dengan menantu nggak baik, hubungan dengan ipar nggak baik, hubungan dengan tetangga nggak baik, hubungan dengan teman nggak baik. Kadang hubungan dengan suami cecok mulu. Kenapa? Tanyain, kamu hubungan dengan Allahnya gimana? Kamu punya masalah apa dengan Allah? Kalau kamu punya masalah dengan manusia, berarti masalahmu yang pertama dengan Allah dulu. Karena yang barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk. Kalau Allah udah cinta dengan hambanya, Allah perbaiki. Allah suruh semua makhluk cinta sama dia. Itu kalau Allah udah cinta, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, ini. Maka jadilah wanita yang tangguh. Jadilah
istri, karena ini banyak para istri ya. Jadilah istri-istri yang dirindukan surga. Jadilah, karena ini campur bukan cuma istri, ada yang jomblo-jomblo juga, ya kan? Jadilah wanita, ya, wanita dunia. Jadilah bidadari bumi yang dicemburui oleh bidadari surga. Bidadari surga itu cemburu dengan bidadari bumi. Bidadari surga itu cemburu dengan wanita dunia. Tapi wanita dunia yang kayak gimana dulu? Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia itu jauh lebih baik dari bidadari surga?" Jawab Rasulullah, "Ya, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga." Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bidadari surga cantik, bidadari surga abadi, nggak binasa. Kenapa wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga? Bahkan bidadari surga cemburu sama wanita dunia. Apa yang menyebabkan itu ya Rasulullah? Rasulullah lalu menjawab, memberikan perumpamaan. Wanita dunia dan bidadari surga itu ibarat pakaian luar dan pakaian dalam. Sudah pasti jauh lebih bagus pakaian luarnya. Betul gak? Ibu pakai pakaian dalam sobek juga gak kelihatan. Ya, pakai daleman roknya sobek juga gak kelihatan. Tapi pakaian luarnya pasti yang bagus. Itulah perumpamaannya. Wanita dunia menjadi pakaian luarnya bagus. Bidadari surga pakaian dalamnya. Bidadari surga cantik. Bidadari surga gak binasa, abadi. Tetapi wanita dunia jauh lebih cantik nanti dari bidadari surga. Dan bidadari surga cemburu dengan wanita dunia. Apa yang menyebabkan cemburu? Dan apa kecantikannya itu? Karena terlihat dari ibadahnya, kata Rasulullah. Sholatnya, sholat sunnahnya, sholat malamnya, ya, terlihat dari menjaga wudhunya. Wanita-wanita manusia yang menjaga wudhu, maka dia dijaga oleh Allah. Dia akan menjaga, mengontrol hawa nafsunya. Dia tidak akan menggibahi orang, gak akan merendahkan orang, gak akan mencaci maki orang, gak akan mengakhiri apapun, karena dia dalam keadaan ibadah. Berwudhu adalah ibadah. Maka saat kita berwudhu, mampu menjaga wudhu, maka saat itu 24 jam kita dalam beribadah. Saat kita mampu menjaga wudhu, terlihat dari wudhunya, menjaga wudhunya, ya, ngajinya, sedekahnya, ya, menjaga rasa malunya, dan yang paling penting, yang pada taat pada suaminya. Ini yang bikin bidadari surga cemburu. Maka nanti kecantikannya wanita dunia akan terpancar dari wajahnya yang memancarkan cahaya hingga bidadari surga cemburu. Bidadari surga cuma cantik doang, tapi wanita dunia kecantikannya terpancar dari cahaya wajahnya mereka semuanya. Ini kata Rasulullah. Maka jadilah wanita-wanita tangguh yang dirindukan surga, yang bidadari surga juga cemburu, yang melebihi kecantikannya dari bidadari surga. Dijaga ketaatan kita, ibadah kita, rasa malu kita, ya, punya rasa malu. Ini sosial media kita ini, ya Allah, punya sosial media, semua orang jadi pengen eksis. Gak anak-anak, gak nenek-nenek, ya, kan gitu. Gara-gara sosial media, nenek-nenek udah tua, ya, anaknya nggak tahu diri, disuruh challenge biar dapat duit. Inilah, dengan sosial media kurang adab, neneknya suruh mandi lumpur, ibunya suruh mandi lumpur. Ini nggak adab banget, kan gitu. Gara-gara apa? Sosial media, gara-gara handphone. Ini kita diuji dengan satu benda. Benda ini, masya Allah, kecil, tapi fitnahnya luar biasa. Dulu zaman kita nggak ada handphone, pun tenang hidup kita. Zaman kita masih kecil, SD, boro-boro kita pegang handphone, gak tahu handphone apa. Tapi lihat, anak kita sekarang 5 tahun, 6 tahun udah dipegangin handphone sama orang tuanya. Udah deh, yang penting dia diam, gitu slogannya orang tua. Yang penting anak diam, udah pegangin handphone. Dia gak tahu dengan handphone semua informasi dia bisa dia akses. Mengurangi adab dia kepada orang tuanya. Ini dulu seorang ulama pernah mengatakan, nanti akan ada masa manusia diuji dengan sebuah benda. Benda itu kecil, tapi ujiannya, masya Allah, bisa menguji dirinya kepada suaminya, menguji dirinya kepada istrinya, menguji dirinya kepada anaknya, anak menguji dirinya untuk orang tuanya. Apa? Benda, handphone. Dengan handphone
komunikasi kurang, komunikasi pakai WA, pakai handphone, anaknya di atas, ibunya di bawah. Nak turun, nak yuk kita makan pakai handphone, coba. Ya kan? Ini, maka yuk. Jadi ibu yang smart, madrasah, punya ilmu, tanamin hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, contohkan ya, karena ibu adalah role modelnya anak. Pengen punya anak yang tangguh, ibunya harus tangguh. Pengen punya anak yang soleh-soleha, ibunya pantesin diri, udah soleha belum. Pengen punya anak yang rajin baca Quran, ibunya baca Quran gak di depan anaknya, ajak ke anaknya baca Quran. Pengen punya anak yang rajin sholatnya, ibunya sholat gak depan anaknya. Ini, jadi kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Gak adil banget kalau kita punya masalah, kita libatin anak-anak kita, ya kita tumpahkan semua ke anak-anak kita, akhirnya mental anak-anak kita terganggu. Maka jadilah wanita yang tangguh, yang smart, yang sudah dicontohkan, ya semuanya oleh istri Nabi Ibrahim, ya istri Fir'aun. Siapa istri Fir'aun, Bu? Asia, ya. Dengan ketaatannya, keimanannya, takwa kepada Allah, kesabarannya, walaupun dizolimi oleh Fir'aun tapi tetap taat. Dizolimi oleh suaminya sendiri tapi tetap taat. Ibu-ibu suaminya kayak Fir'aun gak? Taat udah. Jangan ngelawan, lemah lembut. Lihat Ummu Asia, suaminya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun yang mengaku Tuhan. Dia gak mau beriman dengan suaminya sendiri. Ya iya, dia punya Allah. Ummu Asia punya Allah, berimannya kepada Allah, gak mau mengimani Fir'aun. Maka Fir'aun zolim kepada istrinya. Bahkan istri Fir'aun, Ummu Asia, ya oleh Allah menjadi perumpamaan istri yang beriman. Ya, istri Fir'aun adalah istri yang beriman. Bahkan doanya istri Fir'aun, Ummu Asia, diabadikan di Al-Quran, di surat At-Tahrim ayat 11. Di saat Fir'aun mau menyiksa istrinya di hadapan kaumnya Fir'aun, karena istrinya tidak mau mengimani dirinya, ya dia malah mengimani agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Fir'aun mau menyiksa istrinya di hadapan kaumnya Fir'aun di padang yang tandus, panas, terik matahari. Dia diikat istrinya, mau disiksa di hadapan Fir'aun. Maka saat itu istri Fir'aun berdoa kepada Allah. Ummu Asia berdoa kepada Allah, ya Allah, doanya dari diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Itu doanya, bangunkan aku satu rumah di sisimu ya Allah di surga, dan jauhkan aku dari siksa Fir'aun, kezaliman Fir'aun. Ya, sebelum Fir'aun mau menyiksanya, Allah sudah cabut nyawa Ummu Asia. Jadi gak sempat mendapatkan siksaan Fir'aun saat itu di hadapan kaumnya. Kenapa? Karena dia tetap beriman kepada Allah, sabar dan taat. Ya, ini. Jadi ibu-ibu, yuk, sudah dicontohkan. Apapun ujiannya, tangguh adalah ketaatan kita, supaya kita bisa merasakan mana manisnya iman. Tangguh adalah di hati kita. Kenapa di hati kita? Karena hati mestinya ibadah tadi, ibadah dengan Allah, ibadah dengan manusia. Kalau hati kita bersih, hati kita nggak nyimpen dendam, hati kita nggak nyimpen penyakit hati, dengki dan segala macamnya, nggak nyimpen benci sama orang, benci sama suami, bisa memaafkan apapun lah. Yang ini mesin ibadah, maka hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan manusia akan baik. Ya, tapi kalau hati kita sudah rusak, semuanya bakalan rusak. Nah, karena hati adalah sentralnya. Ya, hati sentral pandangannya Allah. Supaya kita pengen dipandang sama Allah, jaga hati kita, bersihin hati kita dari segala penyakit hati, supaya kita bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya harus balik lagi. Alhamdulillah di Tasikmalaya dari kemarin saya sudah 5 tempat terakhir ini. Ya, dari kemarin saya sudah di Tasik. Dari kemarin keliling 3 tempat. Ya, di Ciamis, terus di Tasik 2 tempat, dan tadi pagi ada di sekitar sini 10 menit dari sini, dan terakhir di masjid ini. Nanti saya harus pulang. Kereta saya jam 3:04. Karena besok pagi saya sudah ditunggu acara lagi di Jakarta 3 tempat, dan malamnya saya harus terbang ke Makassar. Jadi kalau yang satu terlambat, yang lainnya keteter semua nanti. Terima kasih banyak. Yang sedikit ini mudah-mudahan dipraktekin. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi mesinnya kita buat beribadah. Kita berani belajar tangguh dari istri-istri Nabi,
belajar tangguh dari wanita-wanita yang sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangguh dengan keimanan kita, ya. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman, Bu? Manisnya iman itu apapun ujiannya, di saat kita dikasih ujian oleh Allah, apapun ujiannya, ya, kita semakin taat sama Allah. Kita justru semakin dekat dengan Allah. Apapun ujiannya, kesusah payahan hidup, ya, apapun ujiannya, tapi membuat kita sedih, hati terguncang, tapi kita semakin dekat dengan Allah, tapi kita semakin taat sama Allah. Itu manisnya iman. Jangan kita malah ngerasain pahitnya iman. Apa itu pahitnya iman? Kita dikasih ujian tapi kita jauh dari Allah. Kita putus asa dengan rahmat Allah. Kita dikasih ujian kesenangan, kita lupa sama Allah, jauh dari Allah, kan gitu. Maka yuk rasain manisnya iman dengan menjadi wanita yang tangguh, yang kuat dalam ibadah kepada Allah. Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau mengajak ibu-ibu, ya, saya tutup doa dulu supaya dapat berkahnya. Karena inti dari acara ini adalah doa. Tidak lain, tidak bukan, keluar dari sini Allah kasih hidayah kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, keluar dari sini Allah perbaiki iman-iman kita. Ya. Hidup dengan iman, mati membawa iman, dibangkitkan dengan iman, masuk surga dengan iman. Amin. Ini yang kita minta. Baik, mari kita doa, mari kita angkat tangan sama-sama. Semoga Allah kabul yang menjadi hajatnya. Ada doa tawasul, doa hajat dan doa tawasul. Doa tawasul itu supaya hajat kita terkabul, kita tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tawasul itu kita membawa nama baginda Nabi Muhammad dalam doa kita. Supaya apa? Kalau dalam doa kita terselip nama kekasih Allah, Allah pasti kabulin. Karena Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya kalau di situ ada nama kekasihnya disebut. Ya, maka saya mau ajak ibu-ibu semuanya untuk berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwa rahmanur rahim, hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah ya Rasulullah, nabiyyi rahmah ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah. Inni tawajjahtu bika ilahi rabbi fi hajatihi. Silakan sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.